berobat psikiater, jadi memang panik. ya saya gampang panik orangnya gitu, dan mungkin ya saya memang gampang panik gitu, dan ya akhirnya saya lebih pilih detox untuk dari Instagram gitu kan, dari sosial media saya lebih pilih detox. Saya nggak mau tahu apapun narasi yang dia bangun, terserahlah gitu. Mungkin orang-orang yang tahu adalah orang-orang sekitar saya gitu, orang-orang yang tahu story kami, bagaimana kami membangun bisnis gitu. Tapi Mama di situ mengaku Mama. Oke, Pak Osep dan Mas Tara, boleh disampaikan hari ini sidang perdana gugatan perdata yang dilakukan oleh Mas Tara mengenai pembatalan akta cerai ya. Seperti apa tadi sidangnya ditunda infonya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi hari ini saya mewakili dari penggugat prinsipal Mas Tara. Hari ini sidang ditunda karena memang tergugat 1 dan tergugat 2 tidak bisa hadir ya, tanpa alasan yang jelas. Tetapi menurut pengadilan bahwa panggilannya sudah diterima secara sah dan patut. Jadi seperti itu, sehingga sidang ditunda untuk minggu yang akan datang ya, 2 minggu ya. Ditunda 2 minggu ya, tanggal 21. Mungkin itu sebentar. Oke, Pak, ada komunikasi sendiri mungkin dari Mas Tara ke pihak tergugat kenapa tidak hadir atau seperti apa? Saya tidak ada komunikasi sih. Tidak ada komunikasi ya? Tidak ada komunikasi Oke. sampai sekarang. Tapi di sini saya mau berstatement aja. Saya mau menegaskan kalau Melstore JKT itu adalah usaha yang kami bangun, yang saya bangun bersama saudari Dinda Amelia Tanjung dari nol, tanpa karyawan, dengan modal terbatas, sehingga sampai menjadi perusahaan sebesar ini. Itu yang saya mau kasih tahu. 2, modal usaha dari Melstore JKT itu berasal dari keluarga saya sampai 3 kali gitu, sampai 3 kali. Dan kalau kalian bisa cari tahu, mungkin saksi hidupnya, mungkin ada abang kandungnya, ada Bang Kemal, dia sangat tahu tuh proses perjalanan kami membangun bisnis itu gitu. Dan nama Melstore JKT sendiri, nama Damelia, tagline melangkah dengan nyaman, itu berasal dari buah pikir saya sendiri. Itu saya mau itu. Jadi saya sangat menyayangkan dengan narasi yang dibuat oleh saudari Dinda Amelia Tanjung, narasi yang telah dibuat di sebuah di sosmed dan di sebuah podcast. Itu saya tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas dia menjelekkan nama saya, menjelekkan nama keluarga besar saya. Dan sekali lagi saya tidak ikhlas. Apapun yang sudah saya kontribusikan terhadap Melstore, saya tidak ikhlas. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apapun manfaat yang sudah saya berikan kepada Melstore JKT ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, amin, Allahumma amin. Sudah saya cukup. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya lagi bisa dijelaskan oleh penasihat hukum saya, Om Osep. Mas Tara sebentar di sini. Ya. Oke. Pak Osep, boleh untuk sekedar info nih untuk gugatan hari ini sebenarnya apa sih Pak yang digugat, untuk info aja Pak? Ya, jadi kita mewakili Mas Tara, Bang Tara ini menggugat karena ternyata memang antara Amel ya, saudari Amel dengan Tara ini ada perjanjian di depan notaris, perjanjian tentang pemisahan harta gonogini, harta perkawinan. Nah, ternyata akta tersebut dibuat itu kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan sebelum saudari Amel mengajukan gugatan cerai gitu. Sebelum pisah rumah. Mereka ini sudah hampir 7 bulan lebih, bahkan 8 bulan sudah pisah rumah. Jadi bukan lagi pisah ranjang, pisah rumah. Kemudian juga kalau bicara tentang takliknya talak gitu ya, dalam buku nikah udah jelas ya, lebih dari 3 bulan. Nah, kemudian juga substansi yang kita lakukan gugatan karena memang kita melihat bahwa ada di situ unsur-unsur yang memang melanggar lah ya, ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam pembuatan akta tersebut, maka kita ajukan gugatan gitu, seperti itu. Ini kurang lebihnya Mas Tara merasa tidak adil ya atas tidak adil lah ya, karena tidak proporsional ya, sangat tidak proporsional ya gitu. Jadi di situ ada duang, ada bedrock gitu ya, saya pakai bahasa hukum aja lah. Jadi mungkin. Oke, idealnya kalau perjanjian pranikah itu kan sebenarnya harusnya dibuat sebelum menikah ya Pak? Ya benar sekali Mbak. Gitu. Itu bagaimana sampai pada akhirnya tapi Mas Tara menyetujui adanya akta itu Pak? Nah, karena memang akta itu disetujui,
Jadi kalau dibatalkan langsung ke notaris tentu pasti salah satu pihak nggak akan mau, kan begitu. Nah, oleh karena itu kita minta mohonkan kepada pengadilan. Jadi pembatalan akta itu ada dua, ada bisa datang langsung kepada pembuatnya, yaitu notaris, tapi itu tidak bisa dimungkinkan, kemudian lewat putusan pengadilan. Nah, di putusan pengadilan itulah nanti kita mohon kita buktikan bahwa pembuatan akta tersebut itu isi-isinya ada hal-hal lah yang bertentangan dengan hukum tentunya. Itu nanti akan kita buktikan di pengadilan itu. Oke, kalau poin yang digugat apa aja sih Pak secara ininya mungkin? Yang pastinya memang harta gono gini itu harta yang diperoleh dalam proses perkawinan, gitu ya. Di situ pembagiannya gitu sangat jauh. Kalau boleh dipresentasikan, kalau saudari Amel itu kurang lebih 90%, saudara Tara itu 10%. Bahkan tidak. Tidak ya. Jadi karena kita melihatnya tidak proporsional, tidak berkeadilan dengan apapun alasan itu gitu ya. Nah, alasan-alasan yang menurut kita tadi bertentangan dengan hukum gitu, ada paksaan menurut kita ya kita coba untuk lakukan gugatan di Pengadilan Depok ini. Oke. Nah, Mas Tara, untuk gugatan perceraian sendiri saya update ya. Itu sudah berlangsung kemarin 15 September ya, Mas? Apa gimana? Itu yang menggugat dari Amel. Jadi gimana prosesnya, Mas? perlu dijelaskan Pak? Nggak apa-apa. Ya, jadi sedikit menjelaskan kronologi aja. Jadi kita itu sebenarnya dari akhir tahun itu sudah mulai renggang gitu. Dan di sebuah podcast dia menyampaikan kalau saya meninggalkan dia tanpa alasan gitu kan. Padahal sudah jelas-jelas ya, ini perlu disampaikan apa tidak? Tidak saya. Kayak intinya saya bukan tanpa alasan meninggalkan meninggalkan rumah bukan tanpa alasan gitu. Itu mungkin saya akan jelaskan nanti di sidang selanjutnya mungkin. Jadi saya sudah hampir 8 bulan ya 8 bulan ya udah mungkin 8 bulan pisah rumah gitu, dan memang kami sempat pulang kampung bareng, tapi ya itu sebenarnya ya formalitas saja sebenarnya untuk pulang kampung agar terlihat kami itu baik-baik saja, karena memang kita dari dulu selalu menutup-nutupin apapun masalah yang terjadi di keluarga saya gitu, di keluarga saya. Dan akhirnya sampai setelah pulang kampung pun ya saya lanjut pisah rumah gitu. Dari sebelum pulang kampung tuh saya sudah pisah rumah. Dan Amel sudah akhir Mei itu dia sudah mengajak saya ketemu dan memutuskan untuk kita berpisah gitu. Dan setelah ya kesempatan bersama sudah berpisah, bahkan kita sudah membagi tugas gimana nanti anak gitu, kewajiban saya nanti soal anak apa, soal ini apa gitu. Itu sudah kita sepakati gitu. Dan bahkan tanggal 1 Juli saya masih ingat, tanggal 1 Juli dia berstatement di WhatsApp. Jadi karena saya masih merasa punya ikatan, jadi saya masih tetap bertanggung jawab lah, semampu saya memberi bulanan gitu terhadap ya saya bilang mantan istri saya lah, walaupun belum putusan ya, tapi secara agama kita sudah pisah gitu, karena sudah sepakat. Tanggal 1 Juli itu jadi dia sempat komplain karena saya masih numpang nyuci lah, ibaratnya numpang nyuci baju ke rumahnya dia gitu kan. Tapi pada saat itu saya rasa itu adalah ya part dari ya saya masih memberi dia bulanan ya, walaupun memang semampu saya, karena kan kebutuhan ya masih kasih dia bulanan, uang sekolah masih saya bayarin gitu kan. Dan setelah itu dia membalas chat dengan statement ya soalnya saya risih untuk masalah dapur kita masih nyatu karena secara agama kita sudah masing-masing. Dia sudah berstatement seperti itu gitu di chat, melalui chat, dan saya masih tetap beretikat baik membalas, oh ya kalau begitu minta maaf Mel gitu, kalau misalkan udah nggak boleh lagi nyuci di rumah gitu ya nanti next saya laundry gitu. Terus udah sampai akhirnya ya kita baik-baik saja tadinya baik-baik saja gitu, sampai anak saya ulang tahun pun di Agustus pun kita ya roles we play aja kita depan anak tuh berusaha untuk tidak terjadi apa-apa gitu, karena kita sudah sepakat untuk seperti itu kan. Nah tapi pada saat tanggal berapa 14 September itu saya dipersekusi
seolah-olah saya terjadi perzinahan gitu kan, dipersekusi, di framing, dan di situ posisinya memang sudah proper, yang datang 5 mobil, orang hukumnya ada, karyawannya ada, saudara-saudara yang dibawa, omnya dibawa, semua bawa, kamera on semua, posisi begitu. Dan posisi kita pada saat lagi situ, kita memang benar-benar sedang tidak melakukan apa-apa, saya memang sedang berkunjung, menggunakan baju lengkap gitu kan, menggunakan baju lengkap, dan saya dipersekusi gitu. Saya dipersekusi. Ya, boleh. Boleh maju ya. Oke. Hujan-hujanan bareng. Ya. Nah, dan saya dipersekusi. Satu, saya dipersekusi, barang-barang saya diambil paksa gitu, barang-barang saya diambil paksa, handphone saya diambil paksa gitu. Dan saya dibawa ke dan ternyata mereka belum membuat laporan sebelumnya gitu. Jadi ya, secara itu tidak resmi lah. Makanya saya bilang itu persekusi gitu. Karena pada saat itu saya dibawa, mereka membawa saya tuh ke Polsek Jaksel dulu. Ternyata tidak ada, mungkin saya nggak ngerti, tidak bisa atau tidak apa, tiba-tiba langsung dialihkan ke Polres Jaksel gitu. Nah di situ saya sempat ditahan lah ya jatuhnya ya. Ya 1 kali 24 jam. Ya 1 kali 24 jam saya di situ diamankan gitu, diamankan, dan barang-barang saya itu diambil secara paksa gitu. Mas Tara, Oke. berarti soal tudingan selingkuh dan katanya hobi, mohon maaf ya, menghabiskan uang, banyak lah tudingannya. Ya, Mas Tara juga sudah tahu. Itu bagaimana? Ada yang mau ingin disampaikan nggak? Atas Jadi begini tudingan Mas, itu? aku mau meluruskan. Usaha Melstore JKT ini usaha yang kami bangun sendiri. Tapi dari dulu saya selalu mempercayakan semua harta itu atas nama dia. Tidak pernah saya meminta sepeser pun saham. Ya, boleh maju mungkin ya? Lanjut. Ya, saya mempercayakan semua harta itu atas nama dia gitu, termasuk nama perusahaan di perusahaan gitu, di PT Melangkah Dengan Nyaman itu di SK tidak ada nama saya gitu. Karena saya memang ya percaya dia yang bisa menghandle harta gitu kan. Ya itu satu, itu disclaimer saya tidak pernah, ya saya cuma hanya digaji di situ jatuhnya. Jadi saya cuma dianggap bekerja. Gitu. Saya juga cuma dianggap karyawan gitu. Nah, bahkan kita pada akhir 2024 itu saya sempat lumayan saya didemosi lah, ibaratnya dia mendapatkan orang baru mungkin yang bisa lebih kapabel menurut dia, dan gaji saya dipotong gitu kan, dan akhirnya saya keluar dari perusahaan tersebut dan saya menjalankan usaha yang saya bangun sendiri gitu kan, yang kata dia adalah dia yang bukain gitu kan. Nah itu satu. Jadi menurut saya apa yang sudah di framing itu menurut saya itu fitnah yang lumayan inilah untuk saya dan keluarga besar gitu. Jadi Mama juga ikut speak up. ya benar, ibu saya ikut speak up karena saya memang punya sedikit ada sedikit masalah kecemasan gitu. Saya sampai sekarang juga masih rutin berobat psikiater. Jadi memang panik. Ya, saya gampang panik orangnya gitu. Dan mungkin ya, saya memang gampang panik gitu, dan ya akhirnya saya lebih pilih detox dari Instagram gitu kan, dari sosial media saya lebih pilih detox. Saya nggak mau tahu apapun narasi yang dia bangun, terserahlah gitu. Mungkin orang-orang yang tahu adalah orang-orang sekitar saya gitu, orang-orang yang tahu story kami, bagaimana kami membangun bisnis gitu. Tapi Mama di situ mengakui, mohon maaf ya, Ya. Mas Tara juga melakukan suatu kesilapan. Ya benar. Kesalahan saya adalah tidak menunggu. Ya saya tetap tidak membenarkan apa perbuatan saya, walaupun secara agama kita sudah pisah gitu, sudah pisah rumah lama. Terus sudah ini juga, ya saya tidak menunggu. Tapi perlu diketahui bahwa persekusi itu terjadi 2 hari sebelum sidang kami cerai gitu. Jadi dan kamera on cam semua hidup semua, dan sehari setelahnya tanpa ada mediasi saya sudah berusaha menghubungi keluarga besarnya dia, tidak diberi akses lah. Berkali-kali saya hubungi
abangnya, saya hubungi sepupunya, saya bisa nggak ketemu untuk minta maaf gitu, saya untuk ini benar-benar jangan bang, lagi nggak bisa, lagi kayaknya lagi nggak bisa gitu, lagi ini nggak bisa. Saya berusaha, sudah berusaha untuk mediasi gitu, bahkan saya berniat untuk membawa keluarga besar saya gitu kan, keluarga besar saya untuk meminta maaf gitu, tapi sampai sekarang tidak ada respon. Nah itu. Mas, untuk kondisi anak-anak seperti apa Mas? Ini Nah kan itu yang udah saya menjadi sayangkan. bahan perhatian banyak orang, ya udah viral lah kita bisa bilang. Seperti Ya, apa kondisi anak-anak, dan Mas Tara sendiri menyayangkan nggak sih, ini kan nanti Benar. kedepannya anak-anak akan kena imbasnya ya, mungkin Benar. nggak sekarang tapi jejak digital itu kan pasti ada. Benar. Dan kondisi psikologis anak-anak sekarang seperti apa Mas? Ya yang saya sayangkan, yang usaha yang saya lakukan adalah ya menjaga agar anak-anak tuh tidak melihat gitu apapun yang terjadi di sosial media atau di sebuah podcast yang dia minta undang, itu salah satu podcaster besar lah itu, dan sebelum podcast itu naik, podcaster tersebut itu sudah menghubungi saya untuk datang duduk bersama gitu, berbarengan dengan teman-teman saya yang perempuan itu pada saat itu. Tapi saya menolak secara halus karena saya memikirkan anak gitu. Lagi-lagi bagaimanapun kalau dia melihat, maksudnya saya kalau ngebahas anak tuh kayak agak gimana gitu ya, Iya, jadi maksudnya ya buat apa lagi sih? Buat apa lagi gitu, kita kan sudah sepakat untuk berpisah gitu. Baik-baik ya. Iya, baik-baik, kenapa harus ada kegiatan kayak gitu dan yang saya baca, yang saya lihat ya, ini asumsi, saya disclaimer, ini asumsi. Ini adalah teknik marketing untuk menaikkan bisnisnya dia gitu. Ada Ya. tujuan lain ya? Ya, benar, ada tujuan. Untuk info berarti sidang persidangan selanjutnya kapan Mas? Nah, perlu Minggu, dikasih ya, tahu? 2 minggu yang akan datang. Enggak, kan Yang sudah sidang dicabut. di PA apa? Oh ini PA, kebetulan sidang di PA itu sudah dicabut ya. Sudah dicabut. Dicabut, tetapi informasi dari PH-nya beliau itu kemungkinan akan ada revisi gugatan gitu. Karena kan mungkin gugatan cerai yang pertama itu lebih mendalilkan adanya disharmonisasi itu timbul karena adanya peran orang tua gitu. Itu dalilnya tadi ya. Awalnya. Tetapi mungkin kami prediksi ya ada kaitannya dengan kejadian itu mungkin. Mungkin itu akan mau dijadikan alasan, mungkin ditarik, kemudian dimasukkan lagi mungkin Akan menggugat ulang gitu Pak? menggugat ulang cerainya dengan dalil yang berbeda. Tidak lagi orang tua, ada keterlibatan orang tua masing-masing, tapi mungkin karena ada dugaan 284 tadi ya, Ferdinand. Nah, dari pihak Mas Tara sendiri, kalau nanti digugat lagi, apa yang mau diperjuangkan? Mungkin hak asuh anaknya juga akan diperjuangkan nggak sih Pak? Kalau klien saya, Bang Tara sesungguhnya dia sangat terbuka ya. Jadi dia sangat menyadari aturan hukum. Jadi memang aturan hukum kalau anak itu di bawah 18 tahun, maka hak asuhnya memang di tangan ibunya. Tetapi yang mungkin sudah disepakati itu kan ya akses dia sebagai bapak, sebagai orang tua jangan ditutup. Kan itu juga suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Artinya siapapun bolehlah untuk bercerai, rumah tangga manapun bisa menimpa siapapun. Tetapi kita sebagai orang tua, klien saya sebagai orang tua juga pengen membuktikan tetap bahwa kasih sayang dia sebagai bapak juga harus ada, perhatian kepada anak-anaknya itu. Soal adanya perbedaan-perbedaan dalam berumah tangga gitu, itu kan seharusnya beliau sampaikan ke kita, ya tidak perlu di blow up di media sesungguhnya, karena seperti keterangan beliau juga yang disampaikan di podcast itu kan jadi blunder sesungguhnya. Tujuannya ada apa? Dia katakan dia akan baik-baik gitu, tetapi dia justru speak up gitu ya, yang lebih kepada mungkin playing victim gitu. Ya tinggal dibuktikan aja, seperti 284 kita optimis, 284 itu secara perkara tidak ada. Kita optimis. Maka nanti seperti gugatan ini pun kita lebih pendekatan yuridis, biar nanti hukum yang menentukan akan kebenaran. Setelah kebenaran itu ada, baru nanti akan kita sampaikan. Gitu. Seperti itu. Kalau dari masyarakat ada ingin menggugat, justru akan menggugat duluan nggak sih Mas? Perceraian mungkin? Saya belum pernah. Kan bisa lebih cepat tuh. Ya. Ya belum kepikiran lah, maksudnya saya ini kan
gimana ya, bukan saya membela diri ya Mbak. Saya tuh dari dulu tuh selalu menghindari yang namanya perselisihan gitu, setiap perdebatan tuh saya selalu menghindar gitu. Untuk sekarang sih saya belum punya rencana apapun gitu. Ikutin aja dari sana Ya, ya. Ya, kita mungkin saya tambahin sedikit. Kita sebenarnya sama Tara sama keluarganya juga sempat bicara. Mungkin kita akan lihat dulu gugatan kita hari ini gitu ya. Karena kan gugatan hari ini tentang pemisahan harta Gonogini yang kita anggap tidak berkeadilan tadi. Setelah itu sepakat sesuai dengan aturan gitu ya, yang tadi tidak saling menzolimi, tidak saling menyakiti, baru kita selesaikan secara hukum tentang rumah tangganya. Mungkin seperti itu. Itu lebih elok dan lebih beradab menurut kami seperti itu. Kemudian